Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Sejak pagi buta, Wahyuni, seorang wanita muda asal Jawa Timur, menatap cakrawala dengan perasaan campur aduk sambil menenteng koper lusuh di tangannya, seraya berkata pelan, "Aku harus kuat, demi keluarga dan demi Allah," sebelum melangkah ke bandara untuk berangkat ke Riyadh, Arab Saudi. Ketika pesawat lepas landas, ia teringat pesan ibunya, yang memintanya untuk tetap menjaga iman di negeri orang, dan Wahyuni menitikkan air mata kecil sembari menggenggam tasbih kesayangannya. Sesampainya di Riyadh, Wahyuni dikejutkan oleh panas terik padang pasir dan kebisingan perkotaan, namun ia tetap berucap, "Bismillah, aku di sini untuk bekerja dan beribadah," karena ia yakin Allah akan melindunginya. Ia kemudian dijemput oleh perwakilan agen TKW yang memasangnya di sebuah keluarga pengusaha kaya, tempat ia akan bekerja sebagai asisten rumah tangga dan perawat anak. Dalam perjalanan menuju rumah majikan, supir agen sempat berbicara dengan logat Arab campur bahasa Inggris. "You must be careful, many rumors about Toug environment here," yang membuat Wahyuni sedikit was-was. Namun, ia menguatkan hati dengan mengingat firman Allah tentang kesabaran dan menatap jalan raya luas Riyadh dengan penuh harapan bahwa hidupnya akan berubah lebih baik. Di rumah megah berarsitektur Arab modern, Wahyuni disambut oleh nyonya rumah yang tampak anggun namun memberi tatapan dingin, seolah mempertanyakan kemampuan Wahyuni sebagai pelayan baru. "Saya Wahyuni, Bu," sapa Wahyuni dengan sopan dalam bahasa Arab terbata-bata, sambil menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa hormat. Malam harinya, ketika Wahyuni menunaikan sholat Isya, ia berdoa agar dimudahkan dalam pekerjaannya, serta dijauhkan dari segala fitnah dan malapetaka yang mungkin menimpanya. Sebagai penutup hari, Wahyuni merenung di kamar kecilnya, "Ya Allah, bimbing aku di negeri asing ini, dan jadikan semua langkahku demi kebaikan serta keridhoan-Mu." Pagi hari pertama Wahyuni dimulai dengan suara tangis anak majikan yang berusia 5 tahun, dan ia segera berlari kecil sambil menenangkan bocah itu dengan menggendongnya sambil berbisik, "Nak, jangan takut, ada Mbak Yuni di sini." Saat tengah menyiapkan sarapan di dapur, ia tanpa sengaja bertemu sopir keluarga asal Bangladesh bernama Masud, yang menyapanya ramah, "Apa kabar, Sister Wahyuni?" dengan senyum yang menenangkan. Wahyuni membalas sapaan itu dengan kikuk, namun senang akhirnya menemukan seseorang yang juga berstatus pekerja migran, sehingga mereka pun bisa berbagi cerita tentang kerinduan pada kampung halaman. Di sela obrolan singkat mereka, Wahyuni menumpahkan isi hatinya tentang beratnya adaptasi awal, hingga Masud berucap, "Kita semua di sini berjuang untuk keluarga, sabar dan terus berdoa," sebelum berlalu melanjutkan tugasnya. Suasana rumah majikan yang kaku membuat Wahyuni lebih banyak berzikir dalam hati sambil menyibukkan diri dengan pekerjaan sehari-hari, seperti membersihkan ruangan dan merapikan kamar anak. Menjelang malam, bosnya yang tampak kelelahan sepulang kerja hanya sempat menanyakan kabar anaknya, sementara sang istri tetap menampilkan ekspresi wajah dingin yang membuat Wahyuni merasa tertekan. Di saat senyap malam, Wahyuni mengambil wudhu dan melaksanakan sholat tahajud, memohon kekuatan lahir batin. "Ya Allah, tunjukkanlah jalan keluar dari segala persoalan yang mungkin akan kuhadapi," ujarnya lirih. Meski tidur hanya sebentar, Wahyuni merasakan ketenangan batin seiring dengan lantunan doa dan air mata yang menetes, menyadarkan dirinya bahwa ia tak pernah benar-benar sendiri. Keesokan paginya, ketika ia hendak membuka pintu rumah untuk mengambil koran, Wahyuni melihat Masud menunggu di dekat mobil, lalu ia menghampirinya dan hanya melemparkan senyum simpul tanpa banyak bicara. Percakapan mereka menjadi sedikit lebih akrab. Masud berkata dengan lembut, "Kalau ada masalah atau apapun, jangan ragu untuk beritahu saya." Dan Wahyuni menanggapi dengan mengangguk sambil berkata, "Terima kasih, Masud. Semoga Allah memberkati kita."
Suatu malam, ketika Wahyuni tengah mencuci piring di dapur, nyonya rumah tiba-tiba masuk dengan wajah tegang dan menyuruhnya berhenti bekerja, sambil berkata, "Ikut saya sekarang," dengan nada memerintah. Wahyuni, yang kebingungan, segera mengikuti wanita itu menuju ruang tamu, di mana sudah berkumpul beberapa orang, termasuk Masud yang terlihat sama-sama cemas dan salah tingkah. Ternyata, salah satu anggota keluarga majikan menuduh Wahyuni melakukan hubungan terlarang dengan Masud hanya berdasarkan fakta bahwa mereka beberapa kali terlihat berbicara di ruang keluarga. "Mana buktinya, Bu?" tanya Wahyuni perlahan, namun nyonya rumah hanya menyodorkan foto buram yang diambil dari kamera pengawas, memperlihatkan Wahyuni dan Masud berdiri berdekatan. Wahyuni mencoba menjelaskan bahwa mereka hanya berbicara tentang pekerjaan dan hal-hal umum, tetapi ucapan itu tidak dihiraukan oleh nyonya rumah yang sudah terlanjur mencurigai. Masud, dengan bahasa Arab patah-patah, membela diri sambil berkata, "Wallahi, kami tidak melakukan hal tercela, kami cuma pekerja yang saling menolong." Namun ekspresi sinis di wajah keluarga majikan menandakan mereka tak percaya. Salah satu anggota keluarga ikut menyela, "Kami menemukan selendangmu di kamar Masud," yang membuat Wahyuni terkejut karena ia yakin selendangnya selalu tersimpan rapi di lemari. Wahyuni mulai merasa ada rekayasa yang sengaja dibuat untuk menjebaknya, sehingga ia berujar pelan namun tegas, "Saya bersumpah atas nama Allah, tidak pernah menaruh selendang saya di kamarnya." Kesunyian sejenak menyergap ruangan itu, lalu nyonya rumah berkata dingin, "Bukti-bukti sudah cukup, kita akan laporkan ini ke otoritas berwajib," tanpa memberi kesempatan Wahyuni bicara lebih lanjut. Dalam suasana mencekam, Wahyuni mendengar Masud berbisik kepadanya, "Tetap sabar, Allah Maha mengetahui kebenaran," sebelum mereka berdua dipisahkan untuk diinterogasi. Wahyuni ditahan di sebuah ruang kecil yang pengap, sedangkan Masud dibawa terpisah, dan dalam hati Wahyuni bergumam, "Ya Allah, lindungilah kami dari rencana jahat orang-orang zolim," sambil memeluk Al-Quran kecil peninggalan ayahnya. Ketika ia dipanggil untuk diinterogasi, seorang petugas menunjukkannya beberapa foto yang terlihat direkayasa, di mana Wahyuni tampak masuk ke kamar Masud di waktu larut malam. "Ini tidak benar, Tuan, saya tidak pernah berada di kamar itu pada jam segini," tegas Wahyuni. Namun petugas itu menanggapinya dengan sinis, seolah telah yakin akan kesalahannya. Ia mencoba mengingat dengan detail bahwa pada malam yang dituduhkan itu ia justru sedang mencuci baju di lantai bawah, tetapi tidak ada saksi yang bisa menguatkan alibinya. Petugas kemudian menyodorkan kain selendang yang disebut-sebut miliknya, sambil berkata, "Sudah jelas ini milikmu, jadi apa lagi yang mau kau bantah?" hingga membuat Wahyuni hanya bisa terdiam pasrah. "Namun saya yakin sekali, ini jebakan," ujar Wahyuni, tetapi kata-katanya nyaris tidak terdengar karena para petugas lebih percaya pada pernyataan majikan yang disertai bukti selendang. Setelah interogasi panjang, petugas menandatangani dokumen yang menyatakan Wahyuni terlibat hubungan terlarang, dan ia hanya bisa menitikkan air mata karena tak diberi ruang pembelaan. Masud yang sempat ditemui di lorong penjara mengatakan, "Kita harus kuat, Sister Wahyuni," sambil menatapnya dengan penuh iba, namun langkahnya segera digiring menjauh oleh petugas. Sepeninggal Masud, Wahyuni merasakan dadanya sesak, memikirkan bagaimana ia bisa membuktikan ketidakbersalahan ini di negeri asing yang sudah lebih dulu menyematkan stigma padanya. Di akhir hari, saat lampu penjara dipadamkan, Wahyuni berdoa dalam tangis, "Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik penolong, jangan biarkan hamba-Mu teraniaya dalam situasi ini." Keesokan harinya, Wahyuni dihadapkan ke sidang pengadilan syariah di Riyadh, di mana hakim serta beberapa saksi palsu sudah duduk rapi, sementara ia berdiri di pojok ruangan dengan tangan terborgol. Hakim yang memimpin persidangan tampak berwibawa, namun tak sekalipun memberi kesempatan Wahyuni untuk berbicara panjang lebar, sehingga ia hanya sempat mengucapkan beberapa patah kata tentang ketidakbersalahannya. Tiba-tiba, salah satu saksi menyatakan bahwa ia melihat Wahyuni keluar dari kamar Masud dalam keadaan tersipu dan rambut terurai, memberikan kesan bahwa keduanya habis melakukan perbuatan nista.
Wahyuni ingin sekali berteriak menyangkal, tetapi dipandang sinis oleh hakim yang berkata, "Diam, sekarang giliran saksi berbicara," seolah semua bukti mengarah pada kesalahannya. Ketika Wahyuni mencoba menjelaskan diri, seorang petugas keamanan menegurnya dengan kasar, membuktikan bahwa tak ada ruang baginya untuk membela diri secara layak di pengadilan tersebut. Di sudut lain, Masud juga berusaha mengatakan hal yang sama, "Ini semua palsu, tolong periksa kamera CCTV sebenarnya." Namun pernyataannya tak diindahkan, dan ia pun dipaksa diam. Hakim merapalkan putusan akhir dengan suara lantang, menyatakan Wahyuni dan Masud bersalah atas tuduhan zina, sehingga dijatuhi hukuman rajam sesuai ketentuan syariah setempat. Dengan wajah pucat, Wahyuni merasakan seluruh tenaga terhempas, dan ia bertanya dalam hati, "Apakah tidak ada lagi keadilan bagi orang lemah sepertiku?" Jerit tangis Wahyuni tak didengar, sementara sorak-sorai sebagian hadirin di ruang sidang membuat hatinya semakin hancur, meski ia masih berpegang teguh pada keyakinan bahwa Allah Maha Melihat. Usai sidang, ia digiring kembali ke tahanan dengan kepala tertunduk, merasa bahwa ia tak punya daya untuk melawan ketidakadilan sistem yang telah membungkam suaranya. Hari eksekusi tiba lebih cepat dari yang Wahyuni bayangkan, dan dengan jantung berdegup kencang, ia diikat di lapangan terbuka yang dikelilingi tembok tinggi, sementara penonton berdesakan di pinggir arena. Saat hukuman rajam pertama dimulai, sekelompok algojo melempar batu berukuran sedang ke arah tubuh Wahyuni, menyebabkan beberapa luka di lengan dan kakinya, namun tiba-tiba batu-batu itu pecah menjadi serpihan halus sebelum sempat melukai lebih parah. Penonton yang semula bersorak tiba-tiba terdiam, dan beberapa di antaranya mulai berbisik penuh keheranan. Apakah ini pertolongan Allah, atau sihir yang membuat batu pecah? Wahyuni sendiri hanya bisa menahan sakit sambil memejamkan mata, berzikir memanggil asma Allah, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekitar tubuhnya. Para algojo kebingungan dan mencoba mengumpulkan kembali pecahan batu, lalu melemparkannya lagi, tetapi hasilnya sama, batu-batu itu tak pernah mencapai sasaran secara utuh. Seorang pria tua di antara kerumunan berkata pelan pada orang di sebelahnya, "Konon di Jawa ada ilmu rawarontek, ilmu putih yang melindungi orang tak bersalah," dan ucapan itu merambat cepat dari mulut ke mulut. Ketika hukuman dihentikan sejenak, seorang petugas menghampiri hakim dan berbisik, "Tampaknya ada yang tidak beres, apakah kita perlu memeriksa dulu keadaan wanita ini?" Namun hakim menolaknya mentah-mentah. "Lanjutkan hukuman sampai ia mati," perintah hakim dengan suara menggema, seolah tidak mau menerima adanya keajaiban yang membela Wahyuni. Wahyuni yang pingsan sejenak perlahan siuman, merasakan perih di sekujur tubuh, tetapi juga merasakan lindungan yang tak terlihat, sehingga ia bergumam, "Ya Rob, segala puji bagimu yang telah menolong hamba." Penonton mulai berguncang hatinya, menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang aneh dan sakral sedang terjadi, namun belum ada yang berani bersuara menolak keputusan hakim. Sebelum eksekusi dilanjutkan, seorang pria lanjut usia mendekati beberapa penonton yang tampak kebingungan, lalu menceritakan kisah rawarontek. "Ilmu ini konon hanya dimiliki orang-orang beriman yang teraniaya," ujarnya, membuat kerumunan terpesona. Beredar pula desas-desus bahwa Wahyuni mungkin bukan sembarang TKW, melainkan seseorang yang dilindungi Allah karena tidak bersalah, sehingga segala bentuk senjata tak mampu benar-benar melukainya secara fatal. Di tengah gemuruh bisik-bisik, seorang algojo datang membawa batu yang lebih besar, lalu bersiap melemparkannya ke arah Wahyuni dengan penuh tenaga. Lagi-lagi batu itu pecah menjadi serpihan sebelum tepat mengenai kepala Wahyuni, membuat beberapa penonton bersorak kaget dan saling memandang tak percaya. Beberapa warga mulai meneriakkan, ini pertanda bahwa wanita itu tak berdosa, namun dihalau oleh petugas keamanan agar tidak mengganggu jalannya hukuman. "Kami harus selesaikan tugas kami," kata salah satu algojo pada temannya, meski mereka sendiri tampak ketakutan oleh kejadian di luar nalar itu. Nyonya majikan Wahyuni hadir di antara kerumunan dengan raut wajah cemas, seolah tersadar bahwa fitnah yang dilakukannya bisa saja berbalik menjadi bumerang. Sementara itu,
Wahyuni yang setengah sadar merasakan sesuatu yang lembut menyelimuti dirinya, seperti doa-doa kebaikan yang datang dari berbagai penjuru, meski ia tak tahu persis sumbernya. Pihak kepolisian syariah mulai ragu, namun tekanan dari hakim dan sejumlah petinggi membuat mereka tak punya pilihan selain mengikuti prosedur, karena menganggap kejadian pecahnya batu sebagai kebetulan aneh. Di sela suasana mencekam, terdengar seseorang berbisik, "Ini bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa Allah menyayangi orang yang terzolimi," menambah keraguan di benak para penonton yang masih setia menyaksikan. Kemarahan dan keputusasaan hakim membuatnya memerintahkan Algojo mengambil batu yang jauh lebih besar, dengan harapan sekali lempar dapat segera menghabisi Wahyuni dan menghindari keributan lebih lanjut. Saat batu itu dilempar, Wahyuni yang sudah pasrah hanya bisa memejamkan mata sambil mengucap doa terakhir. "Ya Rob, terimalah amal ibadahku jika ini memang akhir perjalananku." Namun, keajaiban serupa kembali terjadi. Batu besar itu terpecah di udara, bahkan serpihan-serpihannya berbalik arah hingga melukai beberapa penonton di garis depan. Suasana langsung berubah ricuh karena beberapa orang menjerit kesakitan dan menuntut agar eksekusi dihentikan. "Hentikan, ini membawa musibah bagi orang-orang tak berdosa," teriak mereka. Hakim berusaha mengendalikan situasi dengan berteriak, "Diam semua, ini kehendak Allah atau mungkin ilmu setan, kita tidak boleh berhenti begitu saja," sembari mengetukkan palu di meja kecil. Penonton yang terluka mulai marah, menuduh para algojo dan hakim sebagai biang keladi atas ketidakadilan yang jelas terlihat, sehingga beberapa di antara mereka tampak berusaha naik ke panggung eksekusi. Petugas keamanan pun kewalahan menghalau massa yang menuntut penjelasan, mengapa Allah melindunginya kalau ia memang bersalah, tanya mereka, menambah keraguan umum terhadap putusan hakim. Di satu sisi, Wahyuni semakin lemas namun tetap memuji asma Allah, merasa takjub namun juga tertekan oleh situasi yang mengancam nyawanya sekaligus menggetarkan iman banyak orang. Terdengar sorakan beberapa penonton, "Bebaskan dia, ini salah, dia tidak bersalah," meski belum cukup kuat untuk membatalkan keputusan pengadilan. Melihat keadaan yang tidak terkendali, hakim akhirnya memberi aba-aba kepada para algojo untuk menghentikan eksekusi sementara waktu. "Tunggu instruksi selanjutnya, kita cari jalan lain," katanya dengan nada geram. Kabar tentang kejadian ajaib di lapangan eksekusi segera tersebar luas, hingga terdengar oleh Kiai Mukhlis dari Indonesia yang kebetulan sedang berdakwah di Riyadh, membuat beliau segera mendatangi lokasi penahanan Wahyuni. Tanpa menunggu waktu lama, Kiai Mukhlis menemui salah satu petugas penjara dan memohon izin untuk menjenguk Wahyuni, sambil menjelaskan bahwa ia merasa terpanggil untuk membantu sesama saudara senegara. "Saya ingin bertemu dengan Wahyuni, wanita yang hendak dirajam," kata Kiai Mukhlis tegas, namun permintaannya ditolak mentah-mentah karena alasan prosedur pengadilan. Dengan kesabaran seorang ulama, Kiai Mukhlis tetap menunggu di luar gerbang penjara sembari berdoa, "Ya Allah, bukakan pintu hati mereka agar kebenaran bisa ditegakkan." Beberapa jam kemudian, salah seorang petugas yang sedikit berempati mengizinkan Kiai Mukhlis masuk, dengan syarat ia harus menandatangani dokumen yang menegaskan bahwa ia hanya boleh memberikan nasihat rohani. Saat bertemu Wahyuni, Kiai Mukhlis meneteskan air mata, lalu berujar lembut, "Anakku, sabarlah, Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang beriman yang terzolimi," sambil memegang tangan Wahyuni yang gemetar. Wahyuni hanya mampu menitikkan air mata bahagia, tak percaya masih ada orang Indonesia di negeri ini yang peduli padanya dan berusaha menolongnya dari cobaan berat. Di luar sel, Kiai Mukhlis mencoba berbicara dengan beberapa pejabat keagamaan setempat. "Izinkan saya menjadi penengah, saya yakin ada kesalahpahaman besar di sini." Tetapi mereka menolak campur tangan orang asing. Seorang pejabat bersikap angkuh dan berkata, "Kami memiliki hukum sendiri, Ustaz, dan tamu tidak berhak mencampuri urusan hukum syariah di negeri kami," seraya mempersilakan Kiai Mukhlis pergi. Meskipun demikian, Kiai Mukhlis tidak menyerah. Ia mendekatkan diri pada Allah dengan sholat hajat dan berdoa, berharap bahwa kebenaran akan terkuak walaupun situasi tampak mustahil.
para algojo, di bawah tekanan para petinggi, merencanakan hukuman rajam ketiga yang menggunakan batu super besar dengan berat berkali lipat, bertujuan memastikan Wahyuni binasa sekali lempar. Hakim mengeluarkan keputusan bahwa eksekusi akan dilangsungkan di area terbuka yang lebih luas, agar pecahan batu tak kembali melukai penonton dalam jumlah besar, meski penonton tetap berkerumun penasaran. Sementara itu, Kiai Mukhlis menemui beberapa tokoh agama lainnya yang lebih moderat, memohon agar mereka mau mengajukan keberatan ke pengadilan, namun banyak yang takut akibat tekanan politik. Di sisi lain, kabar keajaiban itu semakin menyebar, membuat banyak orang mulai meragukan keabsahan vonis, sebab mereka menganggap Wahyuni adalah wanita yang dilindungi Allah. Pada hari eksekusi, penonton yang datang jauh lebih ramai dari sebelumnya. Beberapa orang membawa poster bertuliskan, "Hentikan eksekusi" dan "Keadilan untuk Wahyuni", meski tak mendapat perhatian para hakim. Wahyuni dibawa ke lokasi dengan tangan dan kaki terikat, namun ia masih sempat berzikir dan membisikkan doa, "Ya Allah, perlihatkanlah kebenaran-Mu dan selamatkan hamba-Mu yang tak berdaya." Algojo khusus yang terkenal kejam didatangkan untuk melempar batu raksasa itu, dan sebelum melempar, ia berteriak, "Tidak ada sihir yang bisa melawan kehendak Allah," seolah menuduh Wahyuni memakai ilmu terlarang. Batu itu dilempar dengan sekuat tenaga, melayang di udara, dan saat orang-orang menahan napas, batu tersebut kembali pecah menjadi ribuan serpihan, bahkan membuat ledakan kecil yang melukai lebih banyak penonton. Penonton berhamburan menyelamatkan diri, sebagian berteriak marah, "Ini pertanda wanita itu tidak bersalah, mengapa masih dipaksakan dihukum?" dan menuntut pengadilan ulang. Hakim dan para algojo tampak terpukul dan kebingungan, namun mereka masih bersikukuh menyatakan bahwa hukuman ini sah menurut prosedur, sehingga kericuhan tak dapat dihindari. Usai batu raksasa meledak di udara, korban berjatuhan di antara para penonton yang terluka, membuat suasana semakin kacau dan menambah kemarahan masyarakat yang merasa dijadikan korban ketidakadilan. Sejumlah orang berlari ke depan panggung eksekusi sambil berseru, "Hentikan sekarang, hakim harus bertanggung jawab," menggetarkan nyali para petugas keamanan yang mulai terdesak. Hakim mencoba menenangkan massa dengan suara lantang, "Ini adalah kewajiban kami menegakkan hukum Allah," tetapi kata-katanya justru memicu teriakan protes yang lebih keras. Di antara teriakan orang-orang, terdengar suara wanita, "Kami butuh keadilan, bukan ketidakpastian. Hukum ini tampaknya menganiaya orang tak bersalah," yang disambut tepuk tangan riuh. Para algojo sudah tak berdaya dan mundur perlahan, menyadari bahwa setiap upaya untuk melanjutkan eksekusi hanya akan menyulut kericuhan dan mungkin membahayakan nyawa mereka sendiri. Saat itu, Kiai Mukhlis muncul dan meminta izin berbicara pada kerumunan. "Saudara-saudara, kita semua hamba Allah, mari kita tuntut pengadilan ulang yang adil, bukan main hakim sendiri," ujarnya sambil mengacungkan Al-Quran. Kerumunan mulai tenang sesaat, menaruh harapan pada sosok bersorban yang tampak tegas namun bijak, meski pihak berwenang berusaha membungkamnya dengan mendorongnya ke pinggir. Seseorang dari barisan penonton yang luka akibat serpihan batu menjerit, "Jika Allah berpihak pada wanita ini, mengapa kita tidak mendengarkan pesan yang jelas dari kejadian ini?" Dan ucapannya disambut gumaman setuju. Merasa terancam, hakim akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara eksekusi dan mengamankan Wahyuni kembali ke penjara, sambil berjanji akan mempertimbangkan pengadilan ulang. Dalam kelegaan yang singkat, Wahyuni sempat melirik Kiai Mukhlis dan mengucapkan terima kasih pelan, "Jazakumullah khairan, Pak Kiai," sebelum dibawa paksa oleh para petugas. Di tengah kericuhan yang semakin meluas, kabar tentang kasus Wahyuni akhirnya sampai ke telinga Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Riyadh, sehingga mereka segera mengirim tim diplomat untuk melakukan investigasi. Tim KBRI diterima dengan sikap dingin oleh pihak berwenang Arab Saudi, yang menganggap urusan hukum syariah bukanlah wilayah campur tangan asing, tetapi mereka tetap bersikukuh menuntut keadilan bagi WNI. "Kami mempunyai bukti bahwa wanita ini mungkin dijebak,"
ujar salah satu diplomat sambil menunjukkan beberapa kejanggalan dalam laporan saksi dan menegaskan, kami tidak bermaksud mengintervensi, tetapi kami ingin keadilan ditegakkan. Meski demikian, pihak pengadilan lokal tetap menutup kuping, menganggap semua bukti dari pihak Indonesia sebagai upaya membela diri yang lemah dan tak berdasar, sehingga pengadilan ulang belum juga dijadwalkan. Di lain sisi, Kiai Mukhlis bekerjasama dengan tim KBRI, menggali informasi lebih jauh dan berhasil menemukan beberapa saksi kunci yang mau mengaku dipaksa memberikan keterangan palsu terhadap Wahyuni. Bapak-bapak diplomat, saya tahu ini berisiko, tetapi saya tidak rela melihat wanita itu dihukum, ujar salah seorang saksi, seorang pelayan di rumah majikan, yang akhirnya memberanikan diri untuk bersuara. Informasi itu menggemparkan tim KBRI, sehingga mereka segera menyusun berkas gugatan resmi untuk diajukan kepada otoritas tertinggi kerajaan, sambil berdoa semoga raja mau mempertimbangkan. Wahyuni sendiri, yang masih di penjara, hanya bisa berserah diri sembari menunggu keajaiban selanjutnya, karena ia yakin Allah tak pernah tidur melihat hambanya terzolimi. Kondisi Masud juga kian terpuruk, sebab ia mengalami siksaan mental di penjara terpisah, dan hanya bisa menangis memohon pertolongan Allah, demi keluargaku di Bangladesh, aku harus kuat. Semangat masyarakat Indonesia di Riyadh yang mendengar kasus ini turut membara, banyak di antara mereka menggelar doa bersama dan menggalang dukungan, berharap keadilan segera ditegakkan bagi Wahyuni. Suatu pagi, sebuah kabar mengejutkan beredar bahwa mobil yang ditumpangi salah satu hakim utama kasus Wahyuni mengalami kecelakaan fatal di jalan raya, di mana sang hakim tewas di tempat bersama 2 anggota keluarganya. Apakah ini pertanda azab Allah? Menjadi pertanyaan yang terus bergema di kalangan masyarakat, apalagi sang hakim dikenal arogan dan tak mau meninjau ulang bukti. Menyusul kejadian itu, 2 hakim lain yang juga terlibat dalam menjatuhkan vonis pada Wahyuni dikabarkan jatuh sakit mendadak, seolah-olah ada musibah beruntun yang menimpa mereka. Kondisi kedua hakim yang dirawat di rumah sakit kian memburuk tanpa diagnosis medis yang jelas, sehingga warga mulai berbisik, mereka telah menzolimi wanita tak berdosa, inilah balasan dari Allah. Pihak pengadilan awalnya membantah isu azab ilahi, namun lambat laun kesulitan menjawab pertanyaan publik tentang mengapa para hakim justru tertimpa musibah serupa. Kiai Mukhlis, yang mendengar kabar tersebut, mengingatkan umat untuk tidak berprasangka buruk secara berlebihan, tapi juga menegaskan pentingnya keadilan dalam hukum Allah. Jika ini tanda peringatan, maka semoga kita semua mengambil pelajaran. Desas-desus kematian dan sakitnya para hakim kian menyebar, membuat para petinggi kerajaan khawatir akan kerusuhan lebih besar, sebab kasus Wahyuni menjadi simbol ketidakadilan di mata rakyat. Melalui perwakilannya, kerajaan menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses hukum yang menimpa Wahyuni, berupaya meredam gejolak dan mencegah kerusuhan. Di penjara, Wahyuni mendengar cerita tentang tragedi hakim, merasa iba sekaligus teringat akan firman Allah yang berjanji menolong hambanya yang teraniaya. Aku tidak pernah meminta kecelakaan mereka, semoga Allah mengampuni kita semua, gumamnya. Maraknya isu azab membuat banyak pihak mendesak diadakannya pengadilan ulang, dan kabar itu menjadi secercah harapan baru di tengah keadaan Wahyuni yang nyaris putus asa. Karena kegaduhan kian meluas dan menimbulkan sentimen negatif baik di dalam maupun luar negeri, Raja Arab Saudi pun turun tangan, memerintahkan agar pengadilan ulang dilakukan di bawah pengawasan penasihat kerajaan. Keadilan harus ditegakkan dan nama baik kerajaan harus dijaga, titah raja dalam pertemuan terbatas dengan para pembantunya yang langsung mencatat instruksi tertulis untuk otoritas pengadilan. Kiai Mukhlis dan perwakilan KBRI diundang dalam rapat persiapan pengadilan ulang, meski awalnya mereka hanya diberi peran pengamat, namun mereka tetap bersyukur bisa menyampaikan pandangan mereka. Saksi-saksi baru yang telah berani mengungkap fakta pun dihadirkan, termasuk pelayan majikan yang mengaku menaruh selendang Wahyuni di kamar Masud atas suruhan nyonya rumah. Saya menyesal, tapi saya terpaksa karena ancaman akan dipecat. Ujar pelayan itu di depan penasihat kerajaan, membuat suasana ruangan menjadi tegang, sementara beberapa petinggi tertunduk malu.
Diperlihatkan pula rekaman CCTV asli yang menunjukkan bahwa Wahyuni sedang mencuci baju di lantai bawah pada jam yang diklaim oleh saksi palsu, sehingga tuduhan ia berada di kamar Masud tidak lagi berdasar. Masud, yang sudah makin lelah secara mental, akhirnya menangis bahagia saat melihat kebenaran terungkap, dan ia berkata, "Segala puji bagi Allah, akhirnya kebenaran datang," sambil meraup wajahnya. Raja yang mendengar laporan detail dari penasihat kerajaan mulai memperlihatkan kemurkaan. Berani sekali mereka memalsukan bukti demi menjatuhkan satu wanita lemah, ujarnya geram. Keputusan raja pun tegas, ia memerintahkan agar pengadilan ulang segera digelar dengan melibatkan ulama dan pihak internasional, agar tak ada lagi kecurangan yang luput dari pengawasan. Kiai Mukhlis memuji sikap raja, semoga Allah memberkahi kerajaan yang mau mengoreksi kesalahan, karena kezoliman sekecil apapun harus dihentikan, ucapnya di hadapan para pejabat. Saat pengadilan ulang dimulai, suasana ruang sidang berbeda dari sebelumnya, lebih transparan dan diawasi banyak pihak, termasuk media internasional yang telah mencium aroma kontroversi. Pelayan yang mengaku memasang jebakan untuk Wahyuni membeberkan seluruh detail rencana, termasuk ancaman dan janji imbalan dari majikan, sehingga keraguan tentang ketidakbersalahan Wahyuni kian memudar. Nyonya rumah, yang semula tenang, kini menjadi gelisah setelah bukti rekayasa ditunjukkan di hadapan hakim baru, dan akhirnya ia mengaku melakukan semua itu karena cemburu serta takut suaminya berpaling. "Saya hanya hilaf. Saya tidak menyangka akibatnya akan sejauh ini," ujar nyonya rumah dengan wajah memucat, sadar bahwa kejahatannya telah menjerumuskan Wahyuni ke jurang maut. Saksi lainnya juga memberikan kesaksian bahwa Wahyuni dan Masud tidak pernah terlihat berdua di tempat yang mencurigakan dan bahwa foto buram yang digunakan sebagai bukti telah diedit dengan perangkat lunak sederhana. Penasihat kerajaan membacakan laporan akhir yang menegaskan bahwa Wahyuni dan Masud tidak bersalah dan segala tuduhan zina didasarkan pada skenario palsu belaka. "Atas nama keadilan, kami membebaskan terdakwa dari semua tuntutan," ucap hakim baru dengan suara mantap, disambut gemuruh takbir dari sebagian penonton yang hadir. Wahyuni langsung bersujud syukur di lantai ruang sidang, meneteskan air mata kebahagiaan karena akhirnya Allah memperlihatkan jalan keluar dari ujian berat yang ia alami. Masud, yang juga dinyatakan bebas, menghampiri Wahyuni dengan wajah berbinar. "Alhamdulillah, saudari, kita selamat," ungkapnya sambil menyatukan kedua telapak tangannya di dada. Seolah terlepas dari beban menahun, Wahyuni memuji kebesaran Allah dan berterima kasih pada Kiai Mukhlis serta tim KBRI, karena berkat bantuan mereka, ia kini bisa menghirup udara bebas tanpa bayang-bayang hukuman rajam. Mendengar pembebasan Wahyuni dan Masud, Raja memutuskan memberikan kompensasi besar kepada keduanya sebagai bentuk penebusan negara atas kesalahan hukum fatal yang hampir merenggut nyawa orang tak bersalah. Ini perintah langsung dari Raja, agar mereka yang menjadi korban fitnah mendapatkan keadilan dan jaminan, ujar seorang penasihat kerajaan ketika menyerahkan dokumen resmi kompensasi. Wahyuni yang terkejut menerima jumlah uang yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya, hanya mampu berkata, "Subhanallah, semua ini berkat pertolonganmu, ya Rob," sembari menahan tangis haru. Nyonya rumah dan kaki tangannya diperintahkan membayar ganti rugi tambahan karena telah memanipulasi bukti, dan mereka menghadapi tuntutan pidana di pengadilan negeri setempat. Kiai Mukhlis, setelah mengetahui besarnya kompensasi, memberi nasihat kepada Wahyuni, "Gunakan harta ini untuk kebaikan, jadikan sebagai sarana ibadah dan ladang amal." Masud juga menerima kompensasi untuk menafkahi keluarganya di Bangladesh, dan ia berkata, "Allah Maha Baik, saya akan kirim uang ini untuk membangun sekolah di kampung," sambil tersenyum tulus. Momen itu menjadi saat paling menegangkan sekaligus menggembirakan bagi Wahyuni, karena dari posisi terdakwa yang hampir mati dirajam, ia kini dihargai dan dianggap sebagai korban fitnah yang berhak memperoleh keadilan. "Saya ingin berterima kasih pada semua yang telah menyelamatkan saya, khususnya Kiai Mukhlis dan tim KBRI," ujar Wahyuni di hadapan para wartawan, menegaskan kebesaran Allah di balik semua peristiwa ini.
Pihak kerajaan juga berjanji akan melakukan reformasi terhadap sistem pengadilan syariah agar kesalahan serupa tidak terulang dan nama baik Arab Saudi tak lagi tercoreng di mata dunia. Di penghujung proses administrasi, Wahyuni menggenggam dokumen dan uang kompensasi itu dengan rasa syukur mendalam, sambil berkata pada dirinya sendiri, "Ini amanah, akan kupergunakan demi kemuliaan Allah." Setelah seluruh proses hukum rampung, pihak KBRI membantu mengatur kepulangan Wahyuni ke Indonesia, di mana keluarganya di Jawa Timur telah menunggu penuh kecemasan dan doa sejak kasus ini mencuat. Dalam perjalanan ke bandara, Wahyuni didampingi oleh Kiai Mukhlis yang terus menasihatinya, "Jangan simpan dendam, doakan saja mereka yang berbuat zolim agar mendapat hidayah," kata sang Kiai dengan bijak. Setibanya di bandara, Wahyuni disambut rombongan pekerja migran Indonesia lain yang bersorak dan bersolawat, menyambut kepulangannya dengan pelukan dan air mata haru. Saat pesawat mendarat di Bandara Juanda, Surabaya, sang ibu yang sudah renta segera mendekap Wahyuni erat-erat sambil menangis. "Alhamdulillah nak, kau kembali dengan selamat," ucapnya terbata-bata. Ayahnya yang sudah lama menanti tampak terharu dan hanya mampu mengucap doa syukur, sedangkan para tetangga dan kerabat yang turut menjemput memuji kebesaran Allah. Wahyuni sempat menunjukkan tanda bahwa ia masih mengalami trauma, namun senyum hangat keluarganya membuatnya yakin bahwa semua luka itu akan sembuh seiring berjalannya waktu. Ketika ditanya wartawan lokal, ia menjawab dengan suara pelan namun mantap, "Yang menolong saya hanyalah Allah, saya tidak memiliki kekuatan apa-apa selain berdoa dan berusaha sebisanya." Isak tangis dan tawa bercampur menjadi satu saat keluarga, kerabat, dan para tetangga mengarak Wahyuni pulang ke desanya, diiringi tabuhan rebana sebagai ungkapan syukur. Di halaman rumah, Wahyuni langsung bersujud syukur di atas sajadah yang sudah disiapkan ibunya, berterima kasih kepada Allah karena telah membalikkan keadaan dengan cara-cara yang tak terduga. Di malam kepulangannya, ketika semua orang sudah pulang, Wahyuni menatap bintang di langit sembari berbisik, "Ya Rob, Engkau sungguh maha penyayang, setiap ujianmu pasti ada hikmahnya." Kisah Wahyuni yang tersiar lewat media nasional dan internasional menjadi sorotan, banyak yang melihatnya sebagai tanda kebesaran Allah sekaligus peringatan untuk berhati-hati dalam menghukum seseorang tanpa bukti pasti. Organisasi hak asasi manusia mengundang Wahyuni untuk berbicara di seminar tentang perlindungan pekerja migran, namun ia menolaknya dengan halus. "Saya masih butuh waktu untuk memulihkan diri," ujarnya. Meski begitu, ia setuju membagikan kisahnya lewat siaran televisi swasta, di mana ia menekankan pentingnya memegang teguh iman. "Karena hanya Allah yang tidak akan mengecewakan kita," katanya sambil menahan air mata. Di berbagai masjid dan majelis taklim, para ustaz mengangkat cerita Wahyuni sebagai contoh nyata betapa fitnah bisa menghancurkan kehidupan seseorang, tetapi keajaiban Allah lebih besar. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi diam-diam mulai mengkaji ulang kebijakan penempatan TKW, terutama perlindungan hukum dan pendampingan bagi mereka yang terkena kasus serupa. Seorang ulama ternama di Jakarta mengatakan di hadapan jemaahnya, "Kisah Wahyuni adalah pelajaran bagi kita semua, jangan mudah menuduh tanpa bukti, dan jangan ragu menolong mereka yang teraniaya." Sementara itu, rekan-rekan TKW di Riyadh mulai menyebarkan kisah Wahyuni secara lisan, memberi semangat pada sesama agar tetap tegar di perantauan. "Kita punya Allah yang maha melihat," kata mereka. Surat Kabar Timur tengah menuliskan editorial tentang perlunya introspeksi dalam sistem pengadilan syariah, karena kejadian menimpa Wahyuni telah mencoreng nama baik banyak pihak. Kiai Mukhlis pun diundang oleh beberapa lembaga dakwah untuk memberikan ceramah di berbagai negara, membagikan pesan bahwa Allah tak akan tinggal diam jika hambanya yang beriman dianiaya. Perlahan tapi pasti, kisah Wahyuni menjadi inspirasi bagi banyak orang, bukan hanya Muslim, tetapi juga penganut agama lain yang melihatnya sebagai contoh bahwa keadilan ilahi itu nyata. Meski sempat berniat pulang ke Indonesia, Kiai Mukhlis akhirnya memutuskan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Riyadh, melihat peluang dakwah yang besar setelah kejadian Wahyuni.
Beliau sering diundang ke berbagai forum diskusi, di mana ia menjelaskan pentingnya menegakkan keadilan yang didasari oleh semangat rahmatan lil alamin, bukannya menghukum orang tanpa belas kasih. Dalam satu ceramah di hadapan tokoh agama setempat, Kiai Mukhlis mengatakan, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, tidak boleh ada kedzoliman meski atas nama hukum. Beberapa ulama Arab Saudi yang moderat mulai tertarik bekerja sama dengannya. Mereka berdiskusi untuk merumuskan langkah reformasi, termasuk standarisasi bukti dan prosedur yang lebih adil dalam pengadilan syariah. Kami tidak ingin kejadian seperti Wahyuni terulang, karena jelas itu menghina ajaran Islam yang sejatinya mulia, tutur salah satu ulama setempat saat berdiskusi dengan Kiai Mukhlis. Kiai Mukhlis juga mengunjungi beberapa lembaga yang menangani para TKW, memberi tausiah dan doa agar para pekerja migran selalu menjaga iman dan kehormatan meski jauh di rantau. Dalam kunjungan tersebut, ia menegaskan, selalu berdoa dan berpegang teguh pada ajaran Allah, namun juga jangan takut melapor jika terjadi ketidakadilan, mendorong mereka untuk lebih berani bersuara. Di sela-sela aktivitas dakwahnya, Kiai Mukhlis masih menyempatkan diri menjalin komunikasi dengan Wahyuni di Indonesia, menanyakan perkembangan kesehatannya dan mendorongnya untuk terus bersyukur. Media setempat menganggap Kiai Mukhlis sebagai figur penengah yang mampu meredam ketegangan, sehingga sosoknya mulai disegani oleh pihak kerajaan dan dipercaya untuk berkolaborasi dalam program pembinaan moral. Dengan segala usaha yang dilakukan, Kiai Mukhlis berharap kerendahan hati dan kepasrahan kepada Allah akan menjadi pondasi utama bagi perbaikan sistem hukum dan perlakuan manusiawi terhadap semua orang di tanah Arab. Setelah beberapa bulan berlalu, Wahyuni kini hidup tenang di desanya. Ia memanfaatkan sebagian dana kompensasinya untuk membangun masjid dan madrasah, tempat anak-anak belajar Al-Quran dan pendidikan agama sejak dini. Saya ingin agar generasi muda di desa ini memahami bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang jujur dan sabar, ujar Wahyuni ketika meresmikan madrasah kecil tersebut. Masyarakat desa yang dulunya tidak tahu banyak tentang kisah tragis Wahyuni kini memandangnya sebagai sosok inspiratif yang teguh iman meski nyawanya hampir direnggut oleh fitnah. Di sisi lain, Masud juga berhasil membangun sekolah sederhana di kampungnya di Bangladesh dan sempat mengirim pesan kepada Wahyuni, "Saudari, kita sama-sama selamat berkat doa, semoga Allah merahmati kita selalu." Tidak lagi dihantui trauma, Wahyuni justru semakin semangat mengajarkan nilai-nilai keislaman, berkata pada para santrinya, "Belajarlah jujur, karena kebohongan sekecil apapun bisa menghancurkan hidup orang lain." Kiai Mukhlis yang kembali ke tanah air menyempatkan diri mengunjungi Wahyuni di desanya, menyampaikan kebahagiaan dan kebanggaannya. "Engkau kini menjadi teladan, semoga Allah terus meneguhkan hatimu." Pemerintah daerah pun mengakui kontribusi Wahyuni dalam pembangunan masyarakat, memberikan penghargaan simbolis dan menawarkannya program beasiswa untuk memperdalam studi agama. Namun, Wahyuni menolaknya dengan lembut, "Biarlah saya tetap di sini, Pak, mendampingi orang-orang desa, karena disinilah saya merasa dibutuhkan," seraya menunduk hormat. Saat malam tiba dan desa sudah sunyi, Wahyuni merenung di teras rumah, mengingat semua peristiwa yang pernah mengancam nyawanya, lalu berbisik pelan, "Engkau sungguh maha kuasa, ya Rob, Engkau selamatkan hamba dari hukuman yang tak pernah hamba perbuat." Kehidupan Wahyuni akhirnya menjadi simbol bahwa dalam Islam, pengadilan manusia bisa keliru, tetapi keadilan Allah tak pernah salah, dan perlindungannya selalu nyata bagi mereka yang dianiaya namun tetap menaruh seluruh kepercayaan padanya.